kita langsung buka di dalam doa ya. Untuk doa pembukanya kami persilahkan. Bung dan Usi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, malam hari ini kami anak-anak-Mu datang menjumpai Engkau di dalam hadirat-Mu, di dalam ibadah Zoom Pre-SFGP. Kami ingin naikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami, setiap hari lepas hari. Kami bersyukur kami dapat senantiasa berjalan bersama dengan Engkau, dan senantiasa pula kami menikmati berkat-berkat yang Engkau kirimkan bagi kami dan keluarga kami. Malam hari ini, di dalam ibadah Zoom Pray, kami memohon dan berdoa, kiranya kasih karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami berdoa, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, dari awal hingga akhirnya. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa, dan bawalah kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarkan kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Kami berdoa untuk semua petugas ibadah malam hari ini, biarlah Engkau mengurapi mereka, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, rekan-rekan senior Friend GP, mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Gita Bakti nomor 201. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Ia bimbing semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya, diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Selanjutnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Mohon maaf karena kamera saya agak sedikit bermasalah. Jadi mungkin suaranya saja, mudah-mudahan dalam renungan firman Tuhan ini kamera saya bisa juga diperbaiki nanti. Ini sambil setting sambil dicoba untuk diperbaiki lagi kameranya. Mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Satu Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Bila sudah menemukan, biarkan Alkitab kita dalam posisi terbuka. Saya mengajak kita untuk menyatukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa pada malam hari ini. Kami berkumpul bersama dalam jaringan Zoom meeting ini. Kami bersepakat bersahati untuk bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu dapat menjadi tuntunan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus memperbaiki kehidupan untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Dengarkanlah seru dan doa kami ini, yang kami naikkan, kami alaskan hanya melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Amin. Satu Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku berlatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Selamat malam rekan-rekan Senior Friends Gerakan Pemuda dari seluruh Indonesia yang boleh berkumpul bersama kita di jaringan Zoom pada saat malam hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pengen menjadi pemenang. Gitu. Kita semua pasti pengen menjadi pemenang atau menjadi juara. Tidak ada yang tidak mau jadi juara. Dan untuk menjadi juara, untuk menjadi pemenang, maka segala usaha akan dilakukan untuk meraih kemenangan. Atau untuk menjadi juara. Lalu setelah jadi pemenang atau sudah jadi juara, untuk mempertahankannya, seringkali kita teledor. Kita menganggap mudah, gampang mempertahankan. Sehingga pada saat bertanding lagi, kita akan terjatuh, kita kalah dan menyesal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, pada bacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus membandingkan kehidupan Kristen sama dengan perlombaan-perlombaan yang sering dilakukan oleh orang-orang Yunani. Dan hal itu sangat cocok dengan konteks para pembaca surat Rasul Paulus ini di kota Korintus. Karena kota Korintus ini adalah sebuah kota kuno yang pernah menjadi salah satu kota praja di satuan daerah Korintia. Daerah administratif Peloponnesos, kawasan tengah selatan negara Yunani. Jadi
Kota Korintus merupakan bagian dari negara Yunani. Sehingga sangat pas ketika Rasul Paulus membandingkan kehidupan Kristen seperti kehidupan para atlet yang berjuang untuk memenangkan pertandingan atau perlombaan. Lebih jelas Rasul Paulus langsung memberi contoh perlombaan lari, di mana para peserta lomba turut berlari dan hanya satu yang mendapat hadiah. Rasul Paulus memang menyuruh untuk berlari begitu rupa, sehingga akan meraih kemenangan. Akan tetapi di ayat selanjutnya, di ayat 25, Rasul Paulus meminta untuk setiap orang yang ikut perlombaan harus menguasai dirinya dalam segala hal ketika ingin meraih mahkota. Karena bukan hanya sekedar kemenangan yang fana, akan tetapi kemenangan yang abadi dan bermartabat. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang atlet lari yang memiliki tujuan dan bagaikan seorang petinju yang tidak sembarangan mukul, tidak asal-asalan memukul. Dan Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya, dan itu semua untuk memberitakan Injil. Menurut Rasul Paulus, penggambaran tentang atlet dan perlombaan ini sangat pas dengan situasi kehidupan jemaat di Korintus. Seperti para atlet yang berlatih dengan disiplin ketika akan perlombaan, dan ketika sudah menjadi juara pun tetap harus dipertahankan sehingga tetap harus berlatih dengan disiplin. Maka pada bagian ini Rasul Paulus memberikan beberapa hal tentang kehidupan, khususnya kehidupan pengikut Kristus, kehidupan orang-orang Kristen. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Rasul Paulus membandingkan kehidupan ini adalah dengan pertandingan atau perlombaan. Maka Rasul Paulus juga ingin mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Seperti para atlet yang berjuang untuk menang dan mempertahankan kemenangan, maka para pengikut Kristus juga berjuang untuk meraih mahkota yang abadi dan mempertahankannya. Lalu yang kedua, kedisiplinan sangat perlu di dalam kehidupan. Seperti para atlet yang disiplin untuk berlatih, untuk berjuang, meraih kemenangan dan mempertahankannya, maka pengikut Kristus juga harus disiplin dalam berlatih untuk berjuang, meraih kemenangan, dan mempertahankannya. Lalu yang ketiga, ajaran kehidupan yang harus dilakukan juga dalam sebagai pengikut Kristus adalah mengetahui dan mengikuti arah tujuan. Mengetahui dan memiliki arah tujuan. Para pengikut Kristus harus mengetahui dan memiliki arah tujuan kehidupannya. Tidak asal-asalan. Tidak seperti petinju yang asal pukul saja atau pelari yang asal lari saja. Tetapi tetap diperlukan sebuah tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini juga berlaku bagi kita. 3 hal mengenai kehidupan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga diberikan kepada kita pada saat ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kita semua saat ini sedang menjalani pertandingan dan kita berjuang untuk meraih kemenangan. Situasi kehidupan saat ini kita berjuang untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, dan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang lain yang kita hadapi. Tetapi kita tetap harus berjuang dengan terus belajar untuk menguasai diri dalam segala hal. Kita tetap harus disiplin menerapkan segala sesuatu. Contohnya protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah.
harus kita patuhi dengan ketaatan dan kedisiplinan. Kita jangan sampai lengah, kita jangan sampai anggap enteng. Ya, kita baru saja mendengar, kita baru saja melihat bagaimana ada negara yang menganggap enteng, sudah lengah, akhirnya menjadi klaster yang baru. Karena sudah banyak klaster-klaster yang berawal dari kelengahan dan karena menganggap enteng. Kelengahan dan ketidakdisiplinan akan membuat kita jatuh, kita lalai, bukan hanya di dalam situasi COVID ini saja, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan, dalam karir kita. Kita jangan sampai lengah atau lalai. Kita tetap harus disiplin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki tujuan kehidupan. Sehingga kita tidak akan asal lari dan asal pukul saja. Akan tetapi ada tujuan yang ingin kita capai. Rasul Paulus juga menekankan bahwa tujuan kehidupan itu haruslah didasari dengan semangat untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita kepada orang lain. Memberitakan kabar sukacita ini dimaksudkan bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Ketika damai sejahtera Allah kita hadirkan, maka kabar sukacita akan bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjuang menjalani kehidupan dengan memiliki kedisiplinan untuk terus taat kepada kehendak Bapa. Salah satunya ketaatan kepada pemerintah untuk terus menerapkan prokes. Karena kita harus menjadi pemenang yang meraih mahkota yang abadi. Dan di dalam dalam perjuangan ini kita juga harus benar-benar memiliki keinginan untuk menang dan juara. Maka perjuangan kita menjadi perjuangan yang benar-benar berjuang. Sungguh-sungguh berjuang. Bukan asal-asalan. Yang penting sudah jadi orang Kristen. Ke gereja saja sudah cukup. Kan itu juga sudah berjuang. Mungkin ada orang juga yang memiliki pemahaman seperti itu kan. Dia mengatakannya dia berjuang. Bagaimana berjuangnya? Ya ke gereja, ikut ibadah. Atau ada juga mungkin yang mengatakan, yang penting KTP-ku sudah Kristen. Nggak perlu hadir di gereja. Ngapain lagi? Aku sudah Kristen, sudah diselamatkan. Tidak berjuang dengan suka-sukanya saja. Hingga akhirnya tujuan kehidupan tidak dapat diraih. Padahal dengan tujuan agar damai sejahtera Allah akan terus dirasakan dan dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita sudah terlibat untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita membagikan kasih Tuhan, kita menerapkan, meneruskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan, itu saja kita sudah memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita. Sehingga firman yang hanya sebatas kata-kata ini, ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, ini akan menjadi firman yang hidup. Karena kita mau terus melakukannya dalam kehidupan kita. Tetaplah disiplin menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan dan meraih mahkota kemenangan yang abadi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup.
karena kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dini Tampi, dan semangat kita sudah dibakar kembali untuk menjadi pemenang. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan nyanyian Gita Bakti nomor 254 yang judulnya Apakah Kau Mau Jadi Pemenang. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Ya, selanjutnya kita akan menaikkan ungkapan syukur dan permohonan kita dalam rangkaian doa syafaat dipimpin oleh Bung Riki. Cek, suara terdengar ya? Oke, mari Bung Usi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bawa dan angkat segenap permohonan kita pada malam ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami menaikkan syukur, puji, hormat kepadamu Tuhan. Betapa kasih pemeliharaanmu yang ajaib. Itu senantiasa kami boleh alami dalam kehidupan kami. Kami sungguh Tuhan di hari ini melihat Engkau hadir menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, mencukupkan hidup kami Tuhan, memberi kami makan pada hari ini. Semua itu berasal daripada Tuhan.
Engkau lindungi kami saat kami berjalan, melangkah, melaksanakan aktivitas, pekerjaan, tugas-tugas pada hari ini ya Tuhan. Engkau lindungi kami. Bahkan Engkau beri kami berkat, sukacita, kebersamaan, kasih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami merasakan ya Tuhan, kasih-Mu yang besar yang menyertai kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Oh ya Tuhan, betapa setianya Tuhan Engkau bagi kami. Betapa agung nama-Mu ya Tuhan, yang menyertai seluruh langkah-langkah kami. Kami yang seringkali justru gagal hidup untuk setia kepadamu. Tapi setia-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Ajar kami Tuhan di dalam hidup ini, agar kami terus boleh memberi diri hidup kami Tuhan, untuk mencari Engkau, untuk menikmati bait-Mu Tuhan, untuk mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, hingga pada malam ini Tuhan, kami boleh berhimpun, berjumpa di dalam satu persekutuan melalui Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang indah, waktu di mana kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawa oleh Pendeta Denny Tampi Tuhan. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami lagi, supaya kami menjalani perjuangan menuju untuk memperoleh akan mahkota yang abadi, keselamatan yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kami. Agar kami Tuhan tidak sekedar hanya berlari kelelahan atau bertinju berkelelahan, tapi kami tahu menuju satu tujuan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari demi hari makin panjang, usia kami makin tambah Tuhan. Tapi biarlah hidup kami juga Tuhan semakin mencari dan mendekat kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan pada saat ini dan esok dan seterusnya, biarlah semuanya sepenuh-penuhnya kami boleh persembahkan bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Pimpin kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang dari muda, dari kami melayani Tuhan hingga pada saat ini. Kami bersyukur masih boleh tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya pun kami sungguh persembahkan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami sebentar hendak menaikkan segenap kerinduan permohonan kami kepadamu Tuhan. Namun kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Segala kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan, yang dimana hari ini pun ada banyak kebaikan-kebaikan yang tidak kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sementara waktu mungkin melupakan Tuhan pada hari ini. Ampuni kami Tuhan atas segala kegagalan kami untuk berbuat baik. Bersihkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Supaya kami Tuhan, sahabat kami meminta dan menaikkan permohonan, itu boleh seturut dan dikuduskan oleh kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami, sehingga kami semua yang tertunduk, yang membawa doa ini kepada Tuhan, kami di dalam dengan sungguh-sungguh Tuhan, menaruh iman dan percaya kepadamu, untuk berkat-Mu turun atas kehidupan kami dan atas orang-orang lain. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi pemerintah dunia ini, yang saat ini Tuhan masih banyak menghadapi akan perjuangan untuk mencegah penyebaran COVID, yang sampai hari ini sudah hampir mencapai 146 juta orang yang terkena kasus COVID ini Tuhan. Bapa di surga, berkati semua bangsa-bangsa. Kasihan ya Tuhan. Berkati setiap pemerintah, setiap kepala negara, setiap pimpinan negara yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh berjuang
Biarlah mereka melihat bahwa Tuhan tetap Allah yang sama, yang menyertai mereka, yang menolong mereka. Yesus Kristus tetap Allah yang satu-satunya, yang menjadi juru selamat dunia. Engkau Tuhan, di mana tetap tempat semua raja bangsa di negara-negara yang ada dalam dunia ini bermohon dan mencari Engkau Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, beri kekuatan, karuniakan hikmat dan bijaksana Tuhan, sehingga setiap pemerintah bangsa di dunia ini Tuhan, sungguh takut akan Tuhan, dan mereka terus boleh mencari kehendak Tuhan, agar mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, bagi masyarakat, bagi penduduk dunia, bagi semua warga negara yang mereka pimpin Tuhan, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh boleh mencegah akan penyebaran COVID jauh yang sudah makin bertambah sampai hari ini Tuhan. Pimpin mereka, sehingga penduduk dunia, masyarakat dunia pun Tuhan, boleh sungguh-sungguh mentaati setiap apa yang dikatakan pemimpin mereka. Kami berdoa Tuhan kepadamu, negara-negara yang begitu banyak jatuh korban, yang berupaya keras juga untuk mendapatkan vaksin, Tuhan buka jalan bagi mereka, agar vaksin boleh tiba juga di negara-negara yang membutuhkan. Pada saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, ada embargo untuk vaksin, ada pembatasan-pembatasan, sehingga ada banyak negara yang mungkin akan sedikit sekali mendapatkan vaksin ini. Tapi kami tetap mohon padamu Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga dengan cara mereka Tuhan, mereka tetap boleh dilindungi, agar tidak tersebar jauh lebih banyak COVID ini di negara-negara mereka. Kami bersyukur padamu, jikalau pemerintah kami Indonesia sudah jauh lebih dahulu tahun yang lalu mempersiapkan vaksin ini, bekerja sama dengan Sinovac yang ada di China, sehingga vaksin ini sudah berjalan dan dikirim ke Indonesia, dan sudah mulai dilakukan vaksinasi, baik tahap pertama, tahap selanjutnya, dan berikutnya Tuhan. Terima kasih untuk petunjuk-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong pemerintah melalui Presiden Bapak Joko Widodo, semua menteri kabinet bersatu, sehingga vaksin ini boleh didapatkan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah proses vaksinasi di Indonesia Tuhan dapat berlangsung sesuai dengan target-target yang pemerintah lakukan, sehingga yang diutamakan atau yang bagian pertama, ring pertama yang harus divaksinasi, sungguh Tuhan boleh mendapatkan vaksinasi dengan tepat sasaran, sehingga seterusnya nanti hingga tiba ke seluruh masyarakat Indonesia secara perlahan boleh divaksinasi. Kami tahu ini perjuangan yang begitu panjang, membutuhkan kerja keras, membutuhkan banyak vaksinator-vaksinator di daerah-daerah, di berbagai-bagai tempat untuk tercapai target ini Tuhan. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah Tuhan semua orang yang bekerja. Mereka sudah ditunjuk agar mereka dengan penuh tanggung jawab Tuhan melaksanakan tugas ini dengan setia, sehingga vaksin tidak disalahgunakan, tapi vaksin dipakai dan tiba kepada orang-orang yang sudah diwajibkan lebih dahulu untuk mendapatkan vaksinasi ini Tuhan. Kami berdoa dan serahkan kepadamu. Biarlah semua proses vaksinasi di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, RT, RW sekalipun Tuhan, bahkan sampai di tingkat-tingkat puskesmas yang terkecil sekalipun, boleh dilaksanakan dengan baik. Jagalah ya Tuhan, sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mengambil kepentingan untuk vaksinasi ini. Tapi semuanya Tuhan bekerja dengan takut akan Tuhan, dan proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang sudah divaksin, baik tahap pertama, bahkan tahap kedua, Engkau berkati mereka, agar mereka Tuhan tetap menjaga protokol kesehatan di sepanjang mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka tidak meninggalkan atau tidak melupakan untuk menjaga tetap protokol kesehatan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka yang akan mendapatkan vaksinasi berikutnya, Tuhan beri kesabaran bagi setiap orang. Beri mereka Tuhan hati yang penuh percaya bahwa pemerintah adalah hamba-Mu. Mereka dipercayakan untuk melakukan vaksinasi ini melalui baik Departemen Kesehatan di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mereka dapat laksanakan tugas-tugas ini
juga lembaga-lembaga lain yang turut serta ambil bagian untuk distribusi vaksin di semua provinsi maupun daerah. Kami mohon kepadamu, Tuhan kiranya berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan yang ada di Indonesia pasca bom di Makassar yang beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami berdoa berkati bangsa ini, berkati para Densus 88, kepolisian, TNI, semua yang ada di dalam keamanan dan ketertiban bangsa ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadikan mereka kuat, tekun, setia, sehingga mereka dapat Tuhan mencegah, bahkan mendeteksi lebih awal setiap peristiwa yang hendak menghancurkan, membuat keretakan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Berkati Tuhan, sehingga oknum-oknum yang hendak merusak akan kehidupan bangsa kami boleh dihentikan, hatinya boleh dibelokkan dari segala rencana-rencana yang jahat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami mohon kepadamu, kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka, dan supaya mereka yang sudah berbuat pun Tuhan, Engkau berikan mereka pengampunan. Biarlah mereka pun boleh melihat dan mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat dunia. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan secara khusus gereja-gerejamu di tengah-tengah bangsa ini. Engkau berkati supaya tetap boleh dibebaskan dari suasana takut, dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai, dapat beribadah dengan baik dimanapun berada, baik di rumah maupun mungkin beberapa gereja yang dengan cara yang terbatas sudah mengadakan tatap muka atau beribadah bersama. Kami mohon Tuhan tetap memberkati, sehingga pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan, baik melalui online maupun live streaming maupun siaran tunda, boleh sampai ke setiap orang ya Tuhan. Dan berita Kristus Tuhan adalah Juru Selamat dapat didengar dan dialami oleh setiap orang yang mendapatkan siaran tersebut. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, secara khusus bagi kami semua yang ada di Senior Friend, Gerakan Pemuda ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ada banyak orang-orang Bung Usi yang Tuhan pakai untuk setia melayani Tuhan di Senior Friend ini. Ada banyak Bung Usi yang memberi diri untuk tetap rindu bersekutu sebagaimana yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan kami kerjakan, kami persiapkan, kami bersekutu. Bukan karena kami mau isi waktu luang kami Tuhan. Bukan karena kami ya untuk memperlihatkan bahwa kami orang-orang yang taat atau setia kepada Tuhan. Tapi kami mau sungguh Tuhan untuk menjadi murid-Mu, untuk mengikut Engkau, merindukan setiap firman-Mu. Karena firman-Mu adalah suluh dan langkah kami Tuhan, untuk kami melangkah. Tanpa firman-Mu, kami mungkin akan terhilang dari dunia ini. Kami membutuhkan akan firman-Mu, kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami rindu untuk beribadah, bersekutu, agar berkat dari Tuhan melimpahi kami semua senantiasa. Bukan kami pribadi saya Tuhan, tapi keluarga kami, suami atau istri, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun kami berada, melalui kami, di dalamnya berkat Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami rindu Engkau berkati Senior Friend ini Tuhan, di dalam pelayanannya hari lepas hari. Berkati rumah doa yang diadakan setiap bulan, berkati akan Jumpray SFGP pada Senin malam maupun Sabtu malam. Berkati juga kegiatan-kegiatan yang lain yang dipersiapkan Tuhan. Kami juga mohon petunjuk daripada-Mu. Jikalau ada kegiatan-kegiatan kami yang mungkin tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kiranya kami boleh hentikan. Tapi biar ada mana ada kegiatan-kegiatan yang memang Tuhan begitu sukai dan itu memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan tambahkan. Supaya setiap kegiatan ini Tuhan boleh berlangsung hari tiap hari
Dan nama-Mu kami tinggikan dan puji serta memuliakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami pun Tuhan, sebagai senior friend, satu sama lain, sungguh-sungguh mencari mereka yang terserak, menguatkan yang lemah, menghibur yang mengalami pergumulan, menyegarkan yang mengalami keletihan, menopang satu dengan yang lain, mengangkat jika ada saudara rekan kami, bungkus yang lain yang mengalami kejatuhan, sehingga kami sama-sama Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain, menjadi duta-duta Kristus, surat Kristus yang terbuka, menjadi perabotan Kristus yang indah, yang sedap dipandang mata, bagi sesama kami di Senior Friend Gerakan Pemuda ini, maupun di tempat di mana kami bekerja, melayani, bersekutu, dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas Senior Friend Gerakan Pemuda ini, ya Bapak. Kami juga Maaf, suaranya ke mute, Bung. Masih ke mute, Bung. kami berdoa ya Tuhan, juga bagi Bung Usi yang kami terus senantiasa bawa dalam doa, setiap pagi, siang, malam, bahkan setiap saat kami berjumpa dalam Jumpre ini Tuhan. Kami berdoa bagi Usi Desi Padi, yang masih menjalani proses cuci darah, Tuhan, jamah ginjalnya. Kami tahu ini penyakitnya yang berat dan susah, tapi kami berharap kepadamu, kiranya Engkau menjamah dan memberkati akan ginjalnya, supaya sakitnya boleh diredakan. Dan jikalau mungkin Tuhan, berilah kesembuhan baginya. Berkati dokter yang merawat, berkati hari-harinya, di mana rencana-rencana untuk cuci darah secara reguler, agar itu semua Tuhan. Dokter yang mempersiapkannya, bukan itu datang dari Tuhan sendiri, bukan datang dari manusia. Kami juga berdoa bagi Usi Susantarigan, kekasih kami jemaat di Maturia Jambi, Tuhan berkati dalam pengobatan kankernya yang ya Tuhan cukup berat. Kami rindu dia beroleh kekuatan dari Tuhan. Kami rindu dia boleh diberkati Tuhan. Berkati dia dalam kesakitannya, berkati dia dalam perjuangannya. Beri dari iman yang kokoh dalam dirinya Tuhan. Walaupun dia mengalami sakit, tapi imannya sedikit pun tidak pernah meninggalkan Tuhan. Berkati semua upaya kemoterapi yang diupayakan dari rumah sakit. Mungkin tubuhnya mengalami kesakitan, tapi biarlah dalam kesakitan dia melihat Tuhan hadir, menguatkan dia Tuhan. Berkati keluarga yang senantiasa berdoa, berkati juga semua biaya yang mungkin dibutuhkan, bahkan orang-orang yang membantu semua untuk proses pengobatan ini, kami mohon kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Mbak Dia Sudarsono, saudari dari Usi Reski, yang juga mengalami sakit yang berat. Tuhan, jamah tubuhnya Tuhan. Berilah pemulihan dan kesembuhan baginya. Kuatkan tubuhnya ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu kami baca dalam firman-Mu. Engkau sanggup sembuhkan orang yang sakit. Yang buta pun bisa melihat kembali. Zaman ini kami masih percaya Tuhan. Engkau berkuasa atas seluruh hidup kami. Engkau sanggup melakukan semua kebaikan dalam diri-Mu Tuhan. Bagi Usi Dia Sudarsono ini. Jamah juga tubuhnya, beri kekuatan. Dan walaupun dia sakit, kami mohon padamu, janganlah iman yang lemah. Tetap dia supaya berharap kepada Tuhan.
dan kuatkan keluarga segenap yang berdoa bagi dirinya. Biarlah kesembuhan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya dan juga keluarganya. Kami juga berdoa bagi Usi Spenska Ayuan, saudari dari Usi Evi, yang juga mengalami sakit yang berat, sakit tumor. Tuhan, kami mohon juga Engkau menjamah tubuh Usi Spenska. Kuatkan dia Tuhan, berkati dokter yang merawat, supaya mengambil tindakan-tindakan medis di dalam iluminasi pencerahan dari kuasa Roh Kudus. Sehingga semua tindakan yang diambil itu semua pimpinan dari Tuhan. Beri kekuatan bagi tubuhnya untuk menahan sakit ini Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja dari baik melalui dokter, obat-obat yang ada. Kami mohon juga Engkau Tuhan, belas kasihan-Mu menyertai dia. Kami berdoa bagi Usidina Laisina di Palopo. Tuhan, kami rindu pemulihan-pemulihan yang boleh terjadi dalam kehidupan Usidina. Beri senantiasa kekuatan, pulihkan, segarkan ya Tuhan tubuhnya. Kami rindu Usidina boleh senantiasa mengalami kasih Tuhan dalam setiap hari lepas hari dan melihat Tuhan yang begitu besar menyertai kehidupannya. Bersama Bung Rehat walaupun terpisah di tempat karena pekerjaan, baik bersama anak, Tuhan juga berkati dalam kehidupan keluarga mereka. Kasih-Mu Tuhan menyertai mereka walaupun mereka terpisah satu dengan lain. Kami juga berdoa bagi Bung Salmon Pati di Tangerang dalam proses pemulihan. Tuhan, kami rindu juga Bung Salmon tetap kuat, tetap teguh iman, tetap mengalami kasih Tuhan, tetap melayani, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam keterbatasannya sakit saat ini, biarlah ia tetap boleh melihat Engkau Tuhan Allah yang besar menyertai kehidupannya. Pulihkan dia Tuhan. Begitu banyak pelayanannya di masa-masa lalu. Biarlah dia dalam pemulihan ataupun dalam sakit saat ini tetap melihat kasih Tuhan di tengah-tengah pelayanannya yang dia dipersembahkan bagi Tuhan. Berkati keluarganya, agar dalam kehidupan keluarga mereka tetap satu hati, percaya bahwa Tuhan, Allah, senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa bagi Bung Ivan Takaria yang beberapa waktu lalu dioperasi, ya Tuhan, kami juga mohon Tuhan juga pulihkan hasil operasi ini. Kuatkan tubuhnya, jauhkan dari penyakit ini Tuhan. Kiranya perlahan-lahan dia boleh dipulihkan. Kami tidak tahu keadaannya pada saat ini, tapi kami tahu Engkau turut bekerja dalam kehidupannya. Berkati Tuhan, sehingga Bung Ivan pun tetap beroleh pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bung Andris Manopo yang beberapa waktu lalu terpapar COVID, yang saat ini dalam masa pemulihan. Tuhan juga kuatkan, pulihkan dia Tuhan, dan kiranya dia boleh dibebaskan dari virus COVID ini. Biarlah nanti pada waktunya diadakan swab berikutnya, kiranya hasilnya negatif, dan dia boleh berhimpun lagi, berkumpul dengan keluarga. Berkati dia dan tetap boleh melihat bahwa Tuhan beserta dalam kehidupannya, menjaganya, menyertai, sebagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang sudah pulih dari COVID ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Usi Cindy yang beberapa minggu lalu kehilangan akan mama yang dikasihinya. Tuhan, kami percaya mama yang sudah kembali itu kembali kepada Tuhan. Berkati kehidupan Usi Cindy bersama keluarga yang ditinggalkan, agar tetap beriman dan punya pengharapan yang teguh dalam Engkau, bahwa setiap orang yang meninggal dalam Kristus akan bersama-sama dengan Kristus. Berkati masa depan mereka, berkati rasa duka cita mereka Tuhan, agar penghiburan dari Tuhan terus menyertai mereka, dan masa depan mereka percaya ada dalam pimpinan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk sukacita Bung Usi yang pada minggu lalu dan minggu ini mengalami usia yang baru yang Tuhan genapkan. Bagi Bung Raniel Yusuf
pada beberapa hari yang lalu, tanggal 23, berulang tahun untuk usi Marcella Lantang yang begitu setia kepada Tuhan dalam setiap jumpre dan juga rumah doa. Juga berulang tahun ya Tuhan, kami juga berdoa bagi usi Lea Magdalena juga dalam hari yang sama tanggal 24 pada hari ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa bagi Bung Raniel Yusuf, usi Sela maupun usi Lea. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya sukacita dalam kehidupan pribadi mereka sungguh melimpah-limpah dan meluap-luap di hadapan Tuhan. Melihat perbuatan Tuhan yang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun menyertai mereka. Biarlah mereka selalu mengingat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau, yang begitu ajaib menyertai mereka. Dan biarlah sukacita ini memenuhi isi rumah tangga mereka Tuhan. Baik suami, maupun istri, maupun anak-anak, maupun orang tua yang hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga merasa bersyukur dan melihat sukacita ini Tuhan. Karena kebersamaan kami di dalam SFGP ini. Merasakan juga betapa setiap Bung Usi yang ulang tahun itu juga menjadi sukacita bagian kami. Bukan mereka saja Tuhan, tapi kami semua mengalami sukacita. Karena Tuhanlah yang menolong dan menyertai. Dan Tuhan yang sama itu selalu hadir menyertai kami juga dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami juga serahkan Tuhan bagi kami semua. Bung Usi yang hadir pada jumpre ini untuk malam ini Tuhan, untuk yang memimpin pujian, untuk membawakan firman Tuhan, untuk kami semua yang sebenarnya penuh kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, limpahi kami dengan berkat, rahmat dan kasih setiamu Tuhan. Beri kami kekuatan hati yang berkemenangan, agar kami tetap berpegang terus-menerus kepadamu Tuhan. Dan biarlah hari lepas hari Tuhan kami merasakan dan melihat Engkau hadir senantiasa di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas hidup kami. Supaya makin kami takluk dan tekun dan melihat bahwa Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, senior friend yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba di akhir dari Zoom Pray pada malam hari ini yang dilayani oleh Bung Danusi dari Palembang dan Jambi. Saya punya pantun, boleh ya? Satu pantun untuk menutup Zoom Pray kita seperti ini. Sungai Batanghari ada di Jambi. Sungai Musi ada di Palembang. Kita bersyukur untuk Zoom Pray SFGP malam ini. Mari kita bangkit menjadi pemenang. Ya, sesuai dengan nyanyian Kidung Jemaat yang akan menjadi lagu penutup kita dari nomor 340. Kita akan nyanyikan bait 1 dan 4, lalu setelah pujian ini berakhir, kami persilakan Bapak Pendeta Denny Tampi untuk memimpin di dalam doa.
Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang. Gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Mungkin satu titip buat Pendeta Denny Tampi. Tadi terlewat doa untuk KRI Nanggala 402 ya. Nanti didoakan juga supaya ditambahkan sebelum doa penutup dan berkat. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pimpinanmu di dalam kami menjalani ibadah doa kami pada malam hari ini. Dan dalam doa ini juga Bapa, kami ingin berdoa untuk KRI Nanggala 402 yang sampai saat ini belum ditemukan. Bapa, kami berdoa bagi para awak yang berada di dalam KRI Nanggala 402. Kami hanya berserah kepada, kami percaya mujizat-Mu nyata, tapi kami penuhnya menyerahkan KRI Nanggala 402 beserta semua kru di dalamnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bagi keluarga, setiap anggota kru, Bapak berikan penguatan, penghiburan bagi mereka. Biarlah kasih-Mu terus hadir dalam kehidupan bagi setiap para anggota keluarga kru dari KRI Nanggala 402 ini. Bapak, pada saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk jaringan yang baik yang Bapak hadirkan. Walaupun ada beberapa kendala, kami percaya kasih-Mu terus hadir, kasih-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Pada saat ini Bapak, sebelum kami mundur dari tempat dari Zoom meeting ini, kami akan menerima berkat. Kami rindu untuk menerima berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, pimpinan penyertaan pertolongan dari Roh Kudus akan selalu hadir menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Denny Tampi, Usi Terima kasih Bung Terry, Bung Riki, Kakak Elis. Terima kasih Usi Elis. Terima kasih Bapak Pendeta buat Terima kasih Bapak Pendeta Denny Tampi, Bung Riki, Usi Elis, Usi Terry. Terima kasih semua atas Iya. pelayanannya.
Tuan Terry, terima kasih. Kalau dengar yang sudah melayani malam ini. si Novelis punya suara itu kayak Usi Sela, selamat ulang tahun. luar Terima biasa kasih sekali. Bung Dani. Ya, sama ulang Berkati. tahun Sisela ya. Berkati. Terima kasih Bung Ya, Riki ini- yang sudah mendoakan. Sebentar, Malam, saya Bu boleh Johana. kasih pengumuman ya untuk petugas hari Senin. Kita petugasnya antar kota, antar pulau atau Saya antar ada itunya, provinsi. saya ada flyernya, Iya. saya tampilin ya. Ya, boleh. Tampilin sudah, Silakan. Bung. Liturgosnya Bung Reinhard Laisina, doa pembukanya Bung Ferdi Tiwa. Reinhard dari mana? Reinhard dari ujung pulau di Indonesia. Terus Jangan pemujinya ada Kakak Pepi, Bellatrix Bogar, pelayan firmannya seharusnya Bung Reinhard menjadi pendeta Oktovina Kambuaya. Doa syafaatnya dari Indonesia Barat, Bung Pepeng. Spesial nih, spesial. Face-nya nih. Wow, amazing. Visit ya. Ini akap besok nih, akap nih. Ya. Ada Nyata. Bapak Raja Papua nih. Nah, Pulau. Nah, Oke. ini. Sip. Mau foto nggak? Ya, boleh. Bung Dani tutup dulu ya. Foto itu so pasti. Ah, besok dari Medan pakai ulos, dari Medan pakai ulos. ayo, Pakai koteka Harus ya. pakai buka pakaian daerah videonya. masing-masing. Dari Si Betawi Arit. pakai itu lenong rumpi. Kakak si Arit Ika malah keluar buka. dia. Ika kok keluar dia? Siapa Iya, yang si keluar? Ita Jadi malah kita belum keluar. nyanyi selamat ulang tahun, Pak. Ulang tahun buat Pencet kali. Sela. Foto dulu ya. Dulu. Foto Si dulu. Sela, Ya. buka videonya, foto. Panjang Sela umur. buka video. Iya, sambil nyanyi nggak apa-apa, saya foto. Oh iya. Oke. Panjang Happy umurnya birthday serta to mulia, serta Happy birthday to you. mulia, serta mulia. Sekali lagi. 1, 2. Potong kue. Potong kuenya. Sekali lagi. Living in the Gloria, in the Gloria, Kan? in the Gloria. Udah belum sih? Ya. Lapar ya. Nah, Saya udah. kira in the Happy voice. birthday to you. Happy birthday to you. Kadonya Happy mah. birthday, Happy Sela. Happy birthday. Yang ulang tahun mana? Yang ulang tahun nggak ada. Ini yang Tiup belum tahu nih. lilinnya. Ada yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun di belakang. Aduh, yang ulang tahun. Ini ada yang Sumut Aceh siapa ya? Sumut Aceh. Ini banyak Oh, itu si semua Seli pakai. lah kalau sumut. Semua sumut Oke, yang di Aceh itu Sumut akan Aceh. salah satu di situ. Betapung ya, Oke. betapung. Usi betapung. Akun ya. Usi betapung. Kajo Mana aman. dia? Oh, nggak kelihatan. Kajo Ah, aman. usi Ata. Bung Jo. Kajo aman. Selamat malam, tetangga Selamat malam. tetangga Mari Mupel Banten. Tetangga Bung nggak Ferdi. jelas om, tetangga masa Bung gitu. Ferdi, besok pakai pakaian adat Kalimantan. Jojo. Hai. Aku makan Bung dulu Ferdi ya. pakai pakaian adat Kalimantan ya. Silakan. Jojo. Tuh, ada tuh anak bantu tuh. Oh, besok kita jadi zoomnya besok kita pakai pakaian adat semua ya. Oh, Pakai boleh, pakaian boleh, adat, boleh. Pakai pakaian adat. Oke, siap. Oke. Ya, Ya ampun, datang. boleh. Jadi Nggak kita pakai boleh didenda. pakai Kalimantan. Bung Pepem pakai ulos. Siap, siap. Saya pakai koteka besok. Oke. Bener ya, bener ya. Nian ya. Awas ya. Awas gak pakai ya. Denda ya kalau nggak pakai. Bung, nggak usah dipakai, pakai profilnya aja, Bung. Foto profilnya aja. Ya. Aku izin ya. Oke. Aduh, Oke lah kalau ini begitu. sekarang nggak mau lama-lama ya. Nggak mau lama-lama sekarang ya. Masa? Bukan, Bung, lagi repot. Usi Evi Oh, lagi itu repot masih ya. unmute Oke, itu. Si Terry ya. Terima kasih. Bye. Semuanya terima kasih Kak